Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semua kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan ke baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ahmad Sulaiman NAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Saya Siti Nur Latifah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 2 Sekolah Tinggi Agama Islam Dr. Khayajat Mutakin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu alamiah dasar untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Mohon maaf untuk berikutnya saya akan memfokuskannya pada gambar. Slide yang pertama yaitu buku yang saya ambil. Ilmu alamiah dasar itu karangan dari Dr. Randes Abdullah Ali dan Insinyur Enid. Adapun dari bab pertamanya yaitu perkenalan dengan ilmu pengetahuan alam. Poin-poin yang terdapat dalam bab pertama yaitu sifat unik manusia, rasa ingin tahu yang biasanya berbeda-beda dan berubah-ubah menurut keadaan, alam pikir manusia yang berkembang, pengertian mitos, pengertian penalaran deduktif, dan pengertian penalaran induktif. Untuk slide yang berikutnya yaitu alam pikir manusia dan perkembangannya. Manusia mempunyai naluri seperti tumbuhan dan hewan, tetapi juga dapat dibedakan yaitu manusia mempunyai akal budi sehingga rasa ingin tahunya itu tidak tetap sepanjang masa atau sepanjang zaman. Manusia mempunyai rasa ingin tahu yang berkembang. Rasa ingin tahu manusia tidak akan pernah puas. Apabila satu masalah selesai, maka akan timbul masalah lain. Terus manusia akan bertanya-tanya apa, mengapa, dan bagaimana. Itulah sifat unik manusia. Masih tentang alam pikir manusia dan perkembangannya yaitu bunyi guntur. Pada zaman kuno yaitu bunyi guntur dikira ditimbulkan oleh roda kereta yang dikendarai dewa melintasi langit menurut tahap teologi. Tetapi alam pikir manusia berkembang dan berusaha memisahkan dirinya dari peristiwa yang sedang terjadi dengan memandang kejadian alam dan berusaha mencari tahu apa penyebab terjadinya bunyi guntur. Bunyi guntur disebabkan oleh tekanan tinggi jelas akan timbul karena kompresi udara panas, ekspansi yang cepat dari udara dan kompresi, kemudian akan mengirimkan gelombang kejut atau getaran yang kita dengar sebagai bunyi petir. Yang kedua yaitu gerhana bulan. Gerhana bulan disangka terjadi karena bulan dimakan raksasa menurut mitosnya. Raksasa itu takut pada bunyi-bunyian, maka pada waktu gerhana bulan, manusia memukul-mukul benda apa saja yang menimbulkan bunyi, supaya raksasa itu takut dan memuntahkan kembali bulan purnama. Tetapi dengan perkembangan ilmu pikiran manusia, gerhana bulan secara rasio atau objektif terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi oleh bumi. Yang selanjutnya adalah gempa bumi. Gempa bumi diduga terjadi karena atlas raksasa yang memikul bumi pada bahunya, memindahkan bumi dari bahu yang satu ke bahu yang lain. Ini menurut tahap teologi, tapi dengan berkembangnya ilmu alam, pikir manusia tidak akan puas dengan pemikiran yang sudah ada sehingga berkembang ke tahap ilmu dan makin berkembang. Yaitu gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan bumi yang bergerak ke satu arah atau lebih. Untuk slide yang berikutnya yaitu tentang mitos. Mitos di sini saya mengambil tentang legenda Sangkuriang. Legenda Sangkuriang adalah legenda yang berasal dari tanah Sunda.
Legenda tersebut berkisah tentang terciptanya Danau Bandung, Gunung Tangkuban Perahu. Untuk slide yang ini menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Yunani kuno, Renaissance, dan pada zaman Islam. Salah satunya yaitu pada Renaissance. Renaissance bahasa Perancis yaitu Renaissance atau abad pembaharuan adalah kurun waktu dalam sejarah Eropa dari abad ke-14 sampai abad ke-17 yang merupakan zaman peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Renaissance adalah sebuah gerakan budaya berkembang pada periode kira-kira dari abad ke-14 sampai abad ke-17, dimulai di Italia pada akhir abad pertengahan dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Gerakan ini juga tidak terjadi secara serentak, melainkan perlahan-lahan mulai dari abad ke-15. Dalam dunia politik dan budaya, Renaissance berkontribusi dalam pengembangan konvensi diplomasi. Sedangkan dalam ranah ilmu pengetahuan, gerakan Renaissance membantu meningkatkan ketergantungan atau kebutuhan atau hasil pengamatan observasi. Selanjutnya yaitu pada masa Romawi. Pada masa Romawi, pencapaian ilmu pengetahuan kebanyakan terjadi dalam bidang pengobatan dan teknik. Bangsa Romawi menemukan banyak cara baru untuk menambang barang-barang mineral seperti emas dan timah. Mereka juga mengembangkan instalasi air dan penggilingan biji-bijian, dan mereka adalah bangsa pertama yang menggunakan beton untuk bangunan rumah. Yang selanjutnya yaitu pada masa Islam. Pada masa Islam, dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, pada mulanya tumbuh dan berkembang pemikiran rasional, namun kemudian berkembang pola-pola pemikiran tradisional, yaitu pola pemahaman yang mengandalkan pemahaman para ulama masa lalu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada masanya. Pola pemikiran rasional berkembang pada zaman klasik Islam, terutama pada dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Gempa bumi. Gempa bumi diduga terjadi karena atlas raksasa yang memikul bumi pada bahunya, memindahkan bumi dari bahu yang satu ke bahu yang lain. Ini menurut tahap teologi, tapi dengan berkembangnya ilmu alam, pikir manusia tidak akan puas dengan pemikiran yang sudah ada, sehingga berkembang ke tahap ilmu dan makin berkembang. Yaitu gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan bumi yang bergerak ke satu arah atau lebih. Untuk slide yang berikutnya yaitu tentang mitos. Mitos di sini saya mengambil tentang legenda Sangkuriang. Legenda Sangkuriang adalah legenda yang berasal dari tanah Sunda. Legenda tersebut berkisah tentang terciptanya Danau Bandung, Gunung Tangkuban Perahu. Untuk slide yang ini menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Yunani kuno, Renaissance, dan pada zaman Islam. Salah satunya yaitu pada Renaissance. Renaissance bahasa Perancis yaitu Renaissance atau abad pembaharuan adalah kurun waktu dalam sejarah Eropa dari abad ke-14 sampai abad ke-17 yang merupakan zaman peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Renaissance adalah sebuah gerakan budaya berkembang pada periode kira-kira dari abad ke-14 sampai abad ke-17, dimulai di Italia pada akhir abad pertengahan dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Gerakan ini juga tidak terjadi secara serentak, melainkan perlahan-lahan mulai dari abad ke-15. Dalam dunia politik dan budaya, Renaissance berkontribusi dalam pengembangan konvensi diplomasi. Sedangkan dalam
ranah ilmu pengetahuan, gerakan Renaissance membantu meningkatkan ketergantungan atau kebutuhan atau hasil pengamatan observasi. Selanjutnya yaitu pada masa Romawi. Pada masa Romawi, pencapaian ilmu pengetahuan kebanyakan terjadi dalam bidang pengobatan dan teknik. Bangsa Romawi menemukan banyak cara baru untuk menambang barang-barang mineral seperti emas dan timah. Mereka juga mengembangkan instalasi air dan penggilingan biji-bijian, dan mereka adalah bangsa pertama yang menggunakan beton untuk bangunan rumah atau kebutuhan atau hasil pengamatan observasi. Selanjutnya yaitu pada masa Romawi. Pada masa Romawi, pencapaian ilmu pengetahuan kebanyakan terjadi dalam bidang pengobatan dan teknik. Bangsa Romawi menemukan banyak cara baru untuk menambang barang-barang mineral seperti emas dan timah. Mereka juga mengembangkan instalasi air dan penggilingan biji-bijian, dan mereka adalah bangsa pertama yang menggunakan beton untuk bangunan rumah. Yang selanjutnya yaitu pada masa Islam. Pada masa Islam, dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, pada mulanya tumbuh dan berkembang pemikiran rasional, namun kemudian berkembang pola-pola pemikiran tradisional, yaitu pola pemahaman yang mengandalkan pemahaman para ulama masa lalu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada masanya. Pola pemikiran rasional berkembang pada zaman klasik Islam, terutama pada materi dan energi. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa yang menempati ruangan. Materi dapat berwujud padat, cair, atau gas. Contohnya meja, kursi, awan, dan gunung. Energi. Energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan kerja atau kegiatan. Berikutnya adalah atom dan molekul. Atom adalah partikel kecil dari unsur kimia yang mungkin atau mungkin tidak ada secara independen dan disebut atom. Molekul adalah pada sekumpulan atom yang disatukan oleh ikatan yang menunjukkan satuan kecil senyawa. Ini adalah contoh zat padat dan zat tunggal. Zat tunggal adalah zat-zat yang memiliki komposisi kimia yang tetap dan diseragam di seluruh bagiannya. Contohnya adalah air, udara. Adapun zat yang terdiri atas dua atau lebih zat yang bergabung menjadi satu tanpa komposisi tetap dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Contohnya sirup, tanah, dan lem. Itu merupakan contoh zat murni dan zat campuran. Perubahan energi. Perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lain. Contohnya dari energi listrik. Energi listrik bisa menjadi energi bunyi, contohnya televisi. Di sini ada lampu, yaitu energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lagi itu setrikaan, energi listrik menjadi energi panas. Dan lilin yaitu energi padat menjadi energi cair. Itu adalah perubahan energi. Energi banyak, ada energi mekanik, panas, magnetik, listrik, nuklir, dan matahari. Yang selanjutnya yaitu alam semesta dan tata surya. Alam semesta adalah pengertian tentang ruang angkasa dan benda-benda langit yang ada di dalamnya. Begitupun galaksi. Galaksi merupakan sebuah sistem masif yang terikat gaya gravitasi yang terdiri atas bintang dengan segala bentuk manifestasinya, antara lain bintang neutron dan
dan lubang hitam. Gas dan debu medium antar bintang dan materi gelap komponen yang penting namun belum dimengerti. Di dalam tata surya ada juga mikrokosmos. Mikrokosmos adalah di dalam tata surya juga ada mikrokosmos. Mikrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat kecil, misalnya atom, elektron, sel, amoeba, dan sebagainya. Ada juga makrokosmos, adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya bintang, galaksi, dan planet. Slide berikutnya yaitu tentang alam semesta dan tata surya. Alam semesta adalah pengertian tentang ruang angkasa dan benda-benda langit yang ada di dalamnya. Contohnya yaitu galaksi. Galaksi merupakan sebuah sistem masif yang terikat gaya gravitasi yang terdiri dari atas bintang dengan segala bentuk manifestasinya, antara lain bintang neutron dan lubang hitam, gas dan debu medium antar bintang, dan materi gelap komponen yang penting namun belum dimengerti. Ada juga makrokosmos. Makrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya bintang dan galaksi, planet. Ada juga bintang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya. Terdapat bintang semu dan bintang nyata. Bintang semu adalah bintang yang tidak menghasilkan cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya yang diterima dari bintang lain. Bintang nyata adalah bintang yang menghasilkan cahaya sendiri. Manusia dan lingkungannya. Manusia dan lingkungan itu saling berkaitan karena sama-sama saling membutuhkan. Jadi kita sebagai manusia jangan sampai kita merusak lingkungan. Jadi kita harus jangan sampai menebang hutan sembarangan. Kita seharusnya harus penanaman kembali hutan yang gundul, menjaga kebersihan lingkungan, membuat terasering pada pertanian dan pegunungan, membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Jadi kita manusia harus memanfaatkan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Prinsip sumber daya alam yaitu tidak mencemari air seperti membuang sampah ke sungai, tidak menebang pohon secara ilegal, tidak menggunakan sumber daya alam dengan semestinya, harus menggunakan manusia dan lingkungannya. Manusia dan lingkungan saling berkaitan satu sama lain, saling membutuhkan. Jadi manusia harus melakukan penanaman kembali hutan yang gundul, jangan merusak hutan-hutan, dan menjaga kebersihan lingkungan, membuat terasering pada pertanian di pegunungan, dan membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Jadi kalau manusia membutuhkan sumber daya alam, harus dengan kebutuhannya, jangan berlebihan. Untuk yang selanjutnya yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam dapat diklasifikasikan berdasarkan asalnya, sifatnya, serta tahap pemanfaatannya. Berdasarkan asalnya terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Berdasarkan sifatnya dapat diperbarui secara umum terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam siklik dan sumber daya alam regenerasinya cepat. Dan adapun konsep pengelolaan sumber daya alam secara umum diorientasikan pada hubungan yang saling terkait dan seimbang antara kebutuhan hidup manusia dan sumber daya alam, sehingga kelestarian kualitas lingkungan, kelestarian hasil dan pemanfaatan sumber daya alam tetap terjamin. Prinsip sumber daya alam yaitu tidak mencemari air seperti membuang sampah ke sungai, tidak
menebang pohon secara ilegal, menggunakan sumber daya alam dengan semestinya atau tidak berlebihan, tidak menggunakan minyak bumi secara berlebihan. Itu merupakan prinsip sumber daya alam. Berikutnya adalah kemajuan teknologi. Zaman sekarang teknologi semakin maju. Apa yang dimaksud dengan teknologi? Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Contoh aplikasi artificial intelligence dalam pendidikan adalah Gmail. Adapun artificial intelligence adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga inteligensi artifisial. Yang terakhir adalah manfaat teknologi Manfaat teknologi yaitu bisa berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat, memudahkan akses informasi, mempersingkat waktu dan memangkas biaya, membuat proses komunikasi pembelajaran menjadi semakin menarik. Manfaat mempelajari ilmu alamiah dasar bagi mahasiswa prodi pendidikan yaitu untuk memberikan dasar yang kokoh bagi para mahasiswa atau manusia terdidik pada umumnya, untuk menjadikan mereka sendiri sebagai manusia yang berpengetahuan luas, sehingga mereka dapat menjalankan kehidupan dengan baik, sejahtera, dan berguna bagi nusa bangsa dan negara. Ilmu alamiah dasar memberikan kenyataan bahwa semua yang ada di alam ini mempunyai ukuran. Ukuran itu dapat berwujud fisik, psikologis, biologis, mikrobiologis, sosiologis, ekonomis, dan teknologis. Ukuran-ukuran ini penting diketahui oleh para guru atau oleh para calon guru agar mereka berhasil dalam mengelola diri mereka sendiri, mengelola sumber daya alam, mengelola keluarga, mengelola masyarakat, dan mengelola wilayah hingga negara. Adapun kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan agar manfaat itu kita salurkan, yaitu kita sering membaca buku. Hasil membaca kita diskusikan bersama teman-teman, saling bertukar pendapat, dan mencari hal-hal yang belum kita ketahui, baik dari media sosial ataupun dari pengalaman di organisasi. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.